Ya, saya menolak keras ya. Yesus itu cuma satu konteks. Ya, silakan Ri Sakti. Ada yang mau ditanyakan? Yes, selamat siang. Selamat siang. Yesus punya bapak, punya ibu juga ya? Bukan. Yesus punya bapa maksudnya firman itu memiliki pemilik, yaitu Allah. Itu maksudnya. Bukan punya ibu juga. Nggak ada hubungannya, karena ini bicara satu esensi, satu kodrat. Ibunya siapa? Dalam konteks apa dia punya ibu? Konteks Yesus. Yesus itu Allah dan manusia. Jadi kamu mau bicara Yesus dalam konteks Allah atau dalam konteks kemanusiaannya? Iya, Yesus kan satu konteks manusia. Enggak, dia adalah Allah dan manusia. Itu. Makanya Siapa saya bilang? tanya, bukan siapa bilang, itu fakta. Kenyataannya dia bisa mencipta. Di mana buktinya? Ya, dia membuat mata dari tanah bagi orang yang tidak punya biji mata. Dia membangkitkan, ya, dia menciptakan manusia mati menjadi hidup. Itu adalah kealahan yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa dia membangkitkan orang mati, yang bisa mengubah sesuatu yang mati jadi hidup, itu adalah pencipta. Nggak sadar? Itu Harusnya mujizat. sadar dong. Mujizat itu. Ya, coba, siapa selain Allah yang bisa menghidupkan orang mati? Itu kan mujizat. Iya, itu mujizat itu kan kekuatannya Allah, kuasanya Allah. Emangnya kuasa siapa? Hah? Memangnya mujizat itu berasal dari mana? Saya tanya kamu. Jadi Mujizat itu berasal dari mana? Saya tanya kamu. Dari manusia Tuhan. atau dari Allah? Tuhan. Ya sudah. Musa juga sama dengan Allah ya. Musa menerima mujizat. Tapi Yesus tidak menerima mujizat. Dia melakukan mujizat. Beda. Beda, Pak. Menerima mujizat dengan memiliki mujizat itu beda. Tetapi Tuhan kami tidak pernah mendeklarasikan Tuhanmu itu Tuhan. Ya kan? Jadi sendiri Yesus punya Tuhan kok. Iya, tadi udah saya bilang dalam konteks keilahiannya, firman itu ada pemiliknya. Pemilik firman adalah Allah. Allah itu kan Tuhan. Gitu. Berarti Yesus punya Tuhan dong. Dia punya bapa. Iyalah, masa firman tidak ada pemiliknya? Saya tanya kamu, Tuhanmu punya firman tidak? Punya firman. Tuhanmu punya firman tidak? Tuhanmu memiliki firman tidak? Punya firman tidak Tuhanmu? Bisa berfirman. Saya tanya, dia punya firman nggak? Punya. Semua Ya itu sudah, punya. berarti Tuhanmu juga punya firman. Berarti dia memiliki firman. Kalau dia tidak memiliki firman, dia bisu. Dia tidak bisa berkata kun. Iya, tapi tidak termasuk di dalam bagian dari diri Yesus. Sudah terlepas. Kok bagian dari Yesus? Lepas apaan? Memangnya Allah kau ketika berfirman terus firmannya hilang gitu, gedebuk gitu. Iya, Terus dia tiba-tiba di atas bisu, nggak ada firman lagi. Setelah berfirman. Coba. Quran itu firman Allah tidak? Iya, betul. Oke. Ketika firmannya Allah jadi Quran, Allahmu udah nggak punya firman lagi? Bukan firman Udah jadi lepas. Quran. Udah lepas. Bukan firman. Berarti sekarang dia nggak bisa ngomong. Bisa. Orang katanya, masa firman bisa lepas, bisa udah nggak ada. Aduh. Kalau kamu mengatakan itu seperti apa? Coba saya tanya. Allah itu kekal tidak? Iya, kekal. Oke. Kekal itu sifatnya bukan?
Kekal itu iya, sifat kekal. Oke. Sifat itu nempel tidak sama Tuhanmu, sama zatnya? Iya, ada pada dirinya. Iya. Jadi ketika dia dikatakan kekal, maka sifatnya juga kekal, betul ya? Iya. Iya. Allah dengan sifatnya sama tidak? Sama. Oh. Kalau Allah dengan sifatnya sama, ya, sifat Allah itu ada 20 ya. Betul. Ya kan? Salah satunya adalah kalam. Betul. Oke. Kalam itu adalah firman-Nya. Berarti Allah itu sama dengan firman-Nya kan? Setuju? Iya. Iya, sama dalam artian ada pada diri Tuhan sendiri. Berarti bukan sama, satu. Karena Iya, sama, karena sama gini, saya kasih tahu. Ini ya, kalau kamu bilang sama itu jadinya dua. Kalau kamu bilang ini sama dengan ini, maka Tuhanmu dua. Iya dong, karena sama itu adalah menyamakan yang satu dengan yang lain. Nah, makanya dipikirin lagi. Saya tanya kamu, sifat Allah sama tidak dengan Allah? Ini bahasa Indonesia-nya nggak jelas. Ya gimana? Berarti ada berapa? Begini. Kan kamu bilang ini sama dengan ini. Jangan jauh-jauh dulu, Mbak. Saya kan tadi awalnya cuma bertanya, Ibu Yesus siapa? Itu saja poinnya. Itu udah saya jawab. Dalam konteks keilahiannya, Yesus punya Bapa adalah firman itu punya Bapa, punya Allah. Gitu. Karena Allah punya firman, firman punya Allah. Itu tadi udah saya jawab. Dalam konteks keilahiannya, Allah itu tidak beribu karena dia ada, dia penyebab dari segala sesuatu. Kalau kamu masuk ke dalam pertanyaan ibu, Allah itu tidak punya ibu karena Allah itu satu. Dia satu-satunya. Dia adalah sang ada. Yesus punya Bapa. Jadi artinya Bapa dan Yesus adalah satu ya, begitu. Firman dengan Bapa itu satu, betul. Itu perkataan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 30. Jadi Allah kami itu satu, jangan dibilang tiga. Allah itu punya firman, punya roh. Roh itulah yang menghidupkan. Begitu. Iya, tapi dalam konteks kemanusiaan. Nah, makanya tadi kan saya tanya, kamu bertanya dalam konteks apa? Yesus punya ibu dalam konteks kemanusiaannya, itu adalah Maria. Ya, karena Yesus itu adalah Allah dan manusia. Kamu kan tadi pengennya Yesus manusia toh. Sementara Yesus itu, setelah kita tadi dijelaskan, Yesus itu tidak hanya memiliki kemanusiaan, tetapi juga memiliki keilahian. Makanya dia dikatakan bisa mencipta. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Nih yang ikut room saya ya, ini minimal punya daya ingat itu 2 tera ya. Kalau masih MB nggak sampai. Iya, saya menolak keras ya. Yesus itu cuma satu konteks. Kamu menolak keras itu tidak mengubah keadaan, Bang. Saya bilang pun saya menolak Tuhanmu dengan nabimu. Itu tidak merubah kenyataannya kamu suka sama mereka. Itu. Jadi penolakanmu itu tidak berarti bagi apapun. Tidak bisa mengubah apapun. Tetapi kalau kamu tidak percaya Yesus, mengubah masa depanmu menjadi kematian. Itu bisa. Ini begini, kami percaya kepada Nabi Isa hanyalah sebagai seorang utusan. Iya, atau siapa Isa? hamba. Pertanyaannya siapa Isa? Yang dikenal umat Kristen Yesus. Bukan, Isa bukan Yesus. Siapa bilang? Isa bukan Yesus.
Ya, kamu bisa nggak membuktikan kalau Isa adalah Yesus? Iya kan, Oke, sebenarnya sekarang kan saya tanya kamu, siapa bapaknya Isa? dia itu kan Siapa kalau bapaknya menurut Isa? kalau menurut cerita, menurut bapak angkat ya kan Yusuf. Bapak angkat? Di mana? Di mana ada? Di dalam Quranmu Isa punya bapak angkat? Ini menurut Oh. Kamu nurunkan wahyu, kamu mau jadi nabi. Sekarang ada wahyu baru ya, Isa punya bapak angkat. Bang, abang sejak kapan jadi nabi, Bang? Kalau abang mengatakan Isa punya bapak angkat, berarti Anda sudah dapat wahyu nih. Siap-siap Ini ini kan nabi menurut ke-27. cerita yang dikelola oleh Alkitab kan. Loh, saya memang tanya betul. iman kamu kan kita mau ini membuktikan Isa sama dengan Yesus. Nah, kalau Isa sama dengan Yesus, itu data di Alkitab saya paparkan. Data di dalam Quranmu mana? Gitu loh. Nggak ada. Ya berarti nggak sama kalau nggak ada. Loh, ini kan? Ini sama dengan sesuatu yang nggak ada. Mana bisa disamakan? Nggak ada. Gimana kamu mau menyamakan dua hal? Cuman ada satu. Mengenal Menyamakan percaya- dua hal itu, Bang, ada dua. Ini sama ini. Gitu. percaya dan tidak percaya itu kan tergantung dari masing-masing. Kepercayaan apa? Mengenai percaya dan tidak percaya sama atau tidak kan tergantung dari diri masing-masing gitu. Bahkan kamu itu tidak percaya bahwa Isa itu ya dilahirkan tanpa bapak di dalam imanmu. Di dalam imanmu saja dikatakan Isa lahir tanpa bapak. Kamu punya kepercayaan apa terhadap imanmu? Kamu saja sudah tidak percaya Quran. Makanya kamu menolak bahwa Isa tidak punya bapak. Kamu lebih percaya iman orang. Kamu, tanpa kamu sadari, kamu itu menghina Tuhanmu yang sudah menurunkan wahyu. Tidak, saya tidak menolak apa yang Bukan dikatakan menolak, Al-Quran. menghina. Loh, kok menghina? Loh iya, Tuhanmu bilang Isa lahir tanpa bapak. Kamu bilang Isa punya anak angkat. Kan kamu menghina kebenarannya dengan membuat kebenaran sendiri. Kau nggak sadar? Bukan, saya kan tadi menjawab. Loh, Tuhanmu tidak pernah menarasikan. Nih Tuhan kau ya. Tuhan kau tidak pernah menarasikan Isa punya bapak angkat. Tiba-tiba kau bikin narasi Isa punya bapak angkat. Kan gila kau. Kau menentang Tuhanmu. Kau ngasih wahyu sama kayak Tuhanmu. Kamu sudah sirik. Begini, menurut kepercayaan orang-orang di kalangan kekristenan kan saya mengatakan Kepercayaan kamu apa? Saya tanya kepercayaan kamu apa? tadi kan Mbak Gata bertanya menurut kamu kan, Kepercayaan kamu apa? Saya tanya dulu. Kamu itu apa? Agama apa? saya menjawab menurut sudut Saya pandang. tanya kamu agama apa? Saya tanya, lu hilang. ditanya agama apa hilang. Lu kalau kamu agamanya ngaku agama Islam, ya kamu harus pede dengan kitabmu yang adalah Quran. Orang Islam kok bawa-bawa Alkitab. Innalillahi kau. Coba Re, ya. Jadi kalau kamu Islam, banggalah terhadap bukumu. Jangan kamu bangga sama bukunya orang. Gitu loh. Nah, kayak oon nggak jelas. Gitu loh. Nggak lucu. Ada satu. Kalau mau menyamakan kan harus ada dua objek. Betul nggak? Logika.
gue N. Oke, logikanya kalau mau menyamakan berarti harus ada dua objek, ya kan? Harus, syarat menyamakan itu harus ada dua objek dulu. Loh, kalau tidak, bagaimana kamu mengatakan ini sama dengan ini? Harus ada dua. Kalau ini nggak ada, ya udah satu lah. Tapi lama-lama saya belajar. Saya mulai terbiasa dengan narasi-narasi goblok mereka, dijawab dengan hal-hal yang simpel gitu. Kayak yang tadi ya, kalau Yesus punya bapa, artinya Yesus punya Tuhan. Berarti Adam nggak punya bapa, Adam Tuhan. Iya kan? Karena gitu, iya kan? Kalau Yesus punya bapa, iya. Kalau Yesus punya bapa, artinya dia bukan Tuhan. Oke, fix. Berarti saya pun yang tidak punya bapa, saya bisa jadi Tuhan. Karena dalam pikiran mereka, Tuhan itu nggak boleh punya bapa. Batu pun nggak punya bapa. Berarti batu boleh jadi Tuhan, saya boleh jadi Tuhan, Adam boleh jadi Tuhan. Simple kan? Kepikiran ya, gue baru kepikiran hari ini sih. Makanya gue bilang, gue senang dengan orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Kita jadi kayak terlatih, ya. Kita jadi terlatih gitu untuk berpikir ke situ. Kok bayangkan, aku tadi tidur pun sampai mikirkan ini. Ini kepala aku nggak bisa berhenti mikir soalnya. Apalah caranya? Iya, memang harus kayak gitu. Memang harus kayak gitu kita ya. Melatih. Aku memang pelawak Pak Sayur. Aku dari dulu pelawak. Nah, ini lagi Duta Bahar. Kak Agatha, semalam RK debat sama Edis, tanggapannya dong. Keren. Ini tanggapan saya tentang diskusi mereka kemarin itu keren karena saling adu argumen, ya, saling adu argumen dengan cara yang dewasa. Itu bagus. Menurut saya itu adalah pencapaian terbaik dari seorang apologetika. Kalau apologetika tidak bernarasikan yang seperti kemarin, saya yakin itu apologetika kacangan. Itu harus saya akui dengan secara jantan, ya nggak mau kondo, nggak mau kondo main-main belakang, mau kondo sawan, mau kondo sawit, nggak kayak gitu. Dan saya akui itu baru keren daripada cuman bilang gini kan, oh yang ini beda, yang ini salah, tetapi tidak menyampaikan argumen. Tidak di aku baru masuk loh bun, mana aku ya. Jadi tidak seperti gini nih ya, oh ini pasti pemahaman gini nih, ini begini nih, ini salah, tapi tidak ada solusi, tidak dijelaskan dengan narasi yang baik gitu, tidak disertai data, tidak dipertahankan dengan logika gitu loh. Nah itu saya katakan itu keren. Jadi oten-oten yang DM gua bilang, Kak tolong Kak nasehatin, bikin malu. Enggak, menurut saya itu bikin keren, bikin heboh ya. Setelah ini pasti ada, astagfirullah, setelah ini pasti ada narasi, mereka kirim. Kemarin kok semua bilang apa? Bikin malu. Mohon maaf ya, di sini kalau jawaban itu memang out of the box, di luar dari box hitam. Kita harus acungin jempol kepada mereka berdua, karena itu sebenarnya yang baik daripada ngomong di belakang si ini begini, si ini begitu, si ini begini, tetapi tidak memberikan solusi gitu, tidak meluruskan pandangan dia gitu ya. Jadi kalau ada juga yang kemarin komen-komen dan mengatakan tidak setuju dengan jawaban saya bahwa Yesus itu adalah Allah yang mengambil kodrat manusia, Allah dan manusia,
datang ke sini, jelaskan. Jadi jangan kau bikin desas-desus di room kau, terlalu muak aku nengoknya. Tuhan memiliki firman, firman memiliki Tuhan. Itu aja kau langsung gila, gampang gila gitu loh. Ya. Kalau kamu memang tidak setuju dengan statement saya, naik ke atas. Naik ke atas, uji dengan narasi dan data seperti yang dilakukan RK kemarin. Sangat-sangat baik. Dia tidak setuju dengan pernyataan Edis. Datang, jelaskan. Kan itu baik. Nggak apa-apa, ya kan? Setiap orang boleh bernarasi, tapi bisa dipertanggungjawabkan, dipertahankan narasinya. Ya, jangan kau cuman bilang ini cuap-cuap terus kau berserakan di mana-mana cangkem kau, ngata-ngatain ini itu. Ya, itu sifat bodoh namanya itu. Itu tidak mencerminkan kekristenan. Kristen itu bukan anti kritik. Kristen itu boleh dikritik, ya. Tetapi dia juga harus menarasikan yang benar, menjelaskan dengan benar. Iyalah, RK kemarin itu saya acungi jempol, sangat-sangat gentleman, mengakui gitu loh, ngambil kontennya, mengakui itu ini harus seorang Kristen harus begini. Seorang Kristen itu harus menunjukkan ini, dan saya benar-benar kagum sama Bang RK. Dia mengakui, datang ya. Dulu saya Bang ngambil kontenmu begini, memang saya posting ya. Itu bagus. Makanya saya bilang Bang RK itu punya jiwa yang sangat besar dan narasi dia itu baik gitu, ya kan? Jangan pula kau nyuri, kau maling, kau nggak ngaku dosa kau. Muak kali aku nih kau fitnah orang nggak kasih bukti, kan jijik. Fitnah orang, ya memang namanya judulnya fitnah, cocok memang dijudulkan fitnah gitu kan. Menarasikan orang begini tapi nggak kasih bukti, kan kayak tai ayam. Iyalah, kayak tai ayam itu baunya aja ngerusak hidung, nggak ada manfaatnya. Iya, sudah dihapus. Iya, nggak apa-apa. Itu gentle, makanya saya bilang, keren lah. Bang RK kemarin aku bilang keren, dia sangat-sangat menunjukkan iman Kristen itu kayak gitu. Kau pun harusnya belajar dari dia. Ya, jangan kok nggak ngaku. Udah fitnah orang kok nggak ngaku. Iya, kalau salah itu ngaku. Ya, mau kau nangis, mau kayak gimana, itu baik. Makanya aku bilang, dia sudah menunjukkan iman dia itu benar-benar levelnya beda dengan level kamu. Gitu ya. Saya katakan itu. Dan dia bagus, dan ketika dia mengatakan itu adalah pemahaman subordinasi, saya tahu dia jeli. Itu keren. Dia jeli sekali. Saya harus akui itu. Tritunggal, jangan jadi triteisme. Kemarin itu memang si badut yang satu itu memang parah itu, ya. Jadi kita mengerti Tritunggal itu satu gitu loh. Jangan kita pisah-pisah jadi triteisme. Tritunggal itu bukan trite, bukan tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan, ya, yang dinyatakan melalui firman dan rohnya. Nah, dan Tuhan itu tidak ada Tuhan yang subordinat, tidak ada Tuhan besar, tidak ada Tuhan kecil. Ya, Yesus mengatakan Bapa lebih besar karena dia sudah merendahkan diri dalam konteks menjadi manusia. Aduh, perutku lapar. Ya, itu dijelaskan itu. Dalam konteks dia sebagai manusia. Tetapi Bapa dengan Sang Firman itu setara. Karena apa? Satu. Satu itu nggak bisa dipisah, nggak bisa dibilang lebih besar, lebih kecil. Walaupun Yesus mengatakan itu dalam konteks dia sudah mengambil kodrat sebagai hamba. Itu harus dijelasin. Jangan langsung dibilang Tuhan kita ada Tuhan besar, Tuhan kecil. Oh my god, gila aku lama-lama. Iya, ini perutku udah, ini cacing gue udah menggeliat-geliat ini ya.